Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo anak-anakku semuanya, silakan berdiri. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Sekarang coba perhatikan, apakah ada sampah di sekeliling kita? Jika ditemukan, silakan diambil, dibuang ke tempatnya. Rapikan baju. Meja yang belum rapi, silakan dirapikan. Sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Di tempat duduk, siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam madinah wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidna ilman warzuqna fahman. Salbis qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Selanjutnya kita bertadarus secara bersama-sama. Mari kita membaca ayat kursi. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Shadaqallahul 'azim. Terima kasih. Kenapa kita harus berdoa kepada Allah? Karena Allah lah sang pengabul doa. Tempat kita meminta, karena itu kita meminta kepada Allah. Semoga Allah merahmati setiap aktivitas yang akan kita kerjakan. Baik, Ibu akan absen terlebih dahulu. Azli, Aldi, Alim, Aziz Humaira. Semoga Allah memberikan kesehatan secepatnya kepada teman kita yang sedang sakit. Devki, Dika, Fadil, Fahri, Keisha, Laila, Muhammad Rehan, Muhammad Ilham, Noval, Novi, Rehan Dika. Kita doakan juga semoga Rehan Dika cepat sehat.
Siti Aisyah, Tasya, Ulfa. Ibu akan menayangkan sebuah video, namun kamu nanti harus mencermati apa isi dari video tersebut. Kemudian, apa kesimpulan dari tayangan video dan hubungannya dengan pelajaran kita hari ini. Kisah Ibnu Hajar, si anak batu yang menjadi ulama besar. Said Ibnu Hajar al-Asqalani. Beliau adalah seorang anak yatim. Ayahnya meninggal pada saat beliau masih berumur 4 tahun dan ibunya meninggal ketika beliau masih balita. Di bawah asuhan kakak kandungnya, beliau tumbuh menjadi remaja yang rajin, bekerja keras dan sangat berhati-hati dalam menjalani kehidupannya serta memiliki kemandirian yang tinggi. Beliau dilahirkan pada tanggal 22 Sya'ban tahun 773 Hijriah di pinggiran Sungai Nil di Mesir. Suatu ketika, saat beliau masih belajar di sebuah madrasah, ia terkenal sebagai murid yang rajin. Namun ia juga dikenal sebagai murid yang bodoh, selalu tertinggal jauh dari teman-temannya. Bahkan sering lupa dengan pelajaran-pelajaran yang telah diajarkan oleh gurunya di sekolahnya. Membuatnya patah semangat dan frustasi. Beliau pun memutuskan untuk pulang meninggalkan sekolahnya. Di tengah perjalanan pulang, dalam kegundahan hatinya meninggalkan sekolahnya, hujan pun turun dengan sangat lebatnya, memaksa dirinya untuk berteduh di dalam sebuah gua. Ketika berada di dalam gua, pandangannya tertuju pada sebuah tetesan air yang menetes sedikit demi sedikit jatuh melubangi sebuah batu. Ia pun terkejut. Beliau pun bergumam dalam hati, sungguh sebuah keajaiban. Melihat kejadian itu, beliau pun merenung. Bagaimana mungkin batu itu bisa terlubangi hanya dengan setetes air? Ia terus mengamati tetesan air itu dan mengambil sebuah kesimpulan bahwa batu itu berlubang karena tetesan air yang terus-menerus. Dari peristiwa itu, seketika ia tersadar bahwa betapapun kerasnya sesuatu, jika ia diasah terus-menerus maka ia akan jadi lunak. Batu yang keras saja bisa terlubangi oleh tetesan air, apalagi kepala saya yang tidak menyerupai kerasnya batu. Jadi kepala saya pasti bisa menyerap segala pelajaran jika dibarengi dengan ketekunan, rajin dan sabar. Sejak saat itu semangatnya pun kembali tumbuh, lalu beliau kembali ke sekolah. Sejak saat itu perubahan pun terjadi dalam diri Ibnu Hajar. Di antara karya beliau yang terkenal ialah Fathul Bari Syarh Sahih Bukhari, Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, Al-Isabah fi Tamyiz Sahabat, Tansibut Tahzib, Ad-Durarul Kamuna, Tahlibut Taqim, Imbang Umar di Ambayal Umar dan lain-lain. Bahkan menurut muridnya, yaitu Imam Asy Syahawi, karya beliau mencapai lebih dari 270 kitab. Apa pesan yang terdapat dari tayangan video tadi? Silakan. Ya, silakan. Selalu bersungguh-sungguh dan memiliki semangat tinggi dalam berilmu. Bagus. Tanpa rasa putus asa sedikit pun. Bagus. Siapa lagi? Silakan. Kesimpulan yang terdapat pada video tersebut adalah supaya bersungguh-sungguh, tekun, sabar, dan ikhlas dalam menuntut ilmu. Karena jika kita tekun dan sabar dan ikhlas dalam menuntut ilmu, maka ilmu itu akan diserap oleh otak kita. Bagus. Silakan. Siapa lagi? Ya. Tidak boleh berputus asa karena apapun kalau dikerjakan yang sungguh-sungguh akan berhasil. Bagus. Pesan yang terdapat dari video tadi adalah Kisah Ibnu Hajar, si anak batu di atas, bisa menjadi motivasi bagi kita semua. Bahwa sekeras apapun itu dan sesusah apapun itu, jika kita betul-betul ikhlas dan tekun serta kontinu dalam belajar, niscaya kita akan menuai kesuksesan. Jangan pernah menyerah atau putus asa, karena kegagalan itu hal yang biasa. Tapi jika Anda berhasil bangkit dari kegagalan, itu baru luar biasa. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sampai Ia sendirilah yang mengubah keadaan mereka sendiri. kita tidak boleh menyerah dengan kondisi kita. Kita harus tetap berusaha. Kenapa? Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau tidak kaum itu sendiri yang merubahnya. Karena sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu akan memberikan kamu beberapa pertanyaan. Yang pertama, masih ingat materi minggu lalu, pekan lalu?
kondisi masyarakat sebelum hijrah. Kondisi masyarakat Madinah sebelum hijrah, bagus. Peristiwa hijrahnya Nabi. Bagus. Oke, Syam. Kondisi sosial masyarakat Madinah sebelum Islam. Ya. Pertanyaan kedua, apa faktor-faktor penyebab Rasul hijrah ke Madinah? Silakan. Bertambah kuatnya tekanan dan cacian yang dilontarkan oleh orang kafir Quraisy terhadap kaum muslimin, dan yang terpenting adalah bahwasanya hijrah Rasul ke Madinah adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagus. Pertanyaan ketiga, apa strategi dakwah Rasul di Madinah? Silakan. Kayak Bu, Ya, membangun masjid dan mempersaudarakan umat muslim. membangun masjid dan mempersaudarakan umat muslim. Bagus. Tepuk tangan untuk jawaban teman kita. Baik, sekarang kita main game kembali dengan menjawab kuisis yang linknya tertera di depan. Silakan dikerjakan. Tasya ada lagi dong. Pretest kita sudah selesai dan nilai kamu sudah masuk ke email Bu. Hasilnya lumayan bagus. Sekarang kita masuk lagi tujuan pembelajaran. Setiap yang akan kita lakukan pasti ada tujuannya. Begitu juga dengan materi ini. Ada nanti tujuan yang harus kamu capai. Ada target yang harus kamu capai setelah kita mempelajari materi ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah peserta didik mampu menganalisis misi dakwah Nabi Muhammad di Madinah dalam upaya meningkatkan sikap tolong-menolong, rasa persaudaraan, ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wataniyah. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis misi dakwah Nabi Muhammad di Madinah dalam upaya meningkatkan sikap tolong-menolong dan persaudaraan, ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wataniyah. Pemahaman bermakna kamu hari ini adalah itulah tujuan pembelajaran yang akan kamu capai setelah pembelajaran ini. Selanjutnya kita masuk lagi orientasi masalah. Pada kegiatan ini Ibu akan membagi kamu ke dalam beberapa kelompok. Kelompok pertama
dari depan lurus ke belakang. Sekarang silahkan duduk per kelompok sesuai posisinya seperti yang sudah Ibu tulis di depan. Dimulai dari sekarang untuk menyusun buku dan kursi. Angkat. Dewi berjalan mengarahkan kakinya. Geser situ stek. Geser ke tengah sekete. Lah. Malah kalau main di mana orang? Coba bunyi tadi itu tuh. Lagi lah ke sudah sebelum kalau main. Oke anak-anak ibu, sekarang kita masuk ke langkah pertama, yaitu orientasi masalah. Silahkan kamu perhatikan video ini, kemudian kamu cermati masalah-masalah yang terdapat di dalamnya. Kota Madinah dikenal dengan nama Yasrib. Yasrib memiliki dua kebudayaan, yaitu kebudayaan Arab dan Yahudi. Kedua bangsa berkembang menjadi beberapa suku atau kabilah, antara lain kabilah Aus, kabilah Khazraj, dan kabilah Yahudi. Yasrib berada di tempat strategis sebagai jalur penghubung perdagangan antara kota Yaman di selatan dan Syria di utara. Oke, bisa jelas terlihat video tadi nak? Langkah selanjutnya yaitu langkah kedua, kamu akan mengerjakan tugas per kelompok yang masing-masing kelompok akan membahas. Kelompok 1, misi ketauhidan Nabi Muhammad di Madinah. Kelompok 1. Kelompok 2, misi penyempurnaan akhlak manusia. Kelompok 3, membangun manusia mulia. Kelompok 4, memberi kabar gembira dan peringatan. Yang akan kamu bahas di sana, apa poin-poin yang kamu dapat dari materi yang sudah kamu amati tadi, dari video yang ditayangkan tadi. Mengapa permasalahan itu bisa terjadi dan apa solusinya? Keempat, apa hikmah dan ibrah yang dapat diambil dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Langkah-langkah kerjanya juga sudah ada pada LKPD. Bagikan.
Sekarang silahkan kerjakan tugas sesuai dengan yang sudah dicermati pada tayangan video tadi. Langkah ketiga adalah melakukan penyelidikan terhadap masalah-masalah yang sudah terdapat pada LKPD. Sekarang silahkan lakukan penyelidikan. Waktu Ibu berikan selama 15 menit. Silahkan. 5 menit saja jadi. Cepet dulu. Dan jalan sebalik. Tiga pari sampai pari jadi itu. Kesimpulan yang bisa didapat dari materi waktu itu. Lah dapat poin-poinnya. 3 buah sampai buah jadi itu sabari-sabari. Masalahnya banyak. Yang kecil-kecilan sebetulnya. Lah kelompok 2 lah dapat. Mata tu lala menculik anak nama mata terus gaduhnya langsung padanya lalu. Lah dapat. Kelompok 4 lah dapat. Yang kesampaian. Lah, kok 3 lah. Latihan mengeciknya sebentar. Latihan dalam kelompok itu mencari tuannya. Mulai dari moderator. Baik teman-teman sekalian, kita sekarang dari kelompok akan hasil menghadap ini tentang melakukan Muhammad SAW. Silakan disampaikan oleh teman-teman. Cecak mengecek jadi je tu. Yang kedua, membangun manusia yang mulia dan bermanfaat. Okey, lah siap nak disampaikan muka. Langsung saya kalau lah siap. Capek lo kalau main. Nah, capek kalian kalau main boleh capek muka masuk pada muka baju kan. Yo, cie lagi mak. Cie lagi kalian usahakan pakai baju putih. Oke, diskusinya sudah selesai dan sekarang kita masuk lagi langkah keempat, yaitu mempresentasikan hasil kelompok masing-masing. Sementara kelompok yang sedang tampil, kelompok yang lain memperhatikan karena nanti akan ada pertanyaan untuk masing-masing kelompok. Untuk itu
dipersilakan untuk menampilkan hasil kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang misi ketawitan Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan teman-teman saya. Kepada teman-teman, persilakan. Baik kawan-kawan, saya akan menyampaikan misi ketawitan Nabi SAW, yaitu yang pertama menyempurnakan Membangun masyarakat yang mulia dan bermanfaat. ketiga memberi kabar gembira dan bermanfaat. Sekian presentasi kami dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya, Apa kabarnya anak ibu? Apa kabarnya anak ibu semua? apa kabarnya anak ibu semuanya? Selanjutnya, kepada kelompok 2 kita persilakan untuk menampilkan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan judul makalah. Maju muka. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu penyempurnaan akhlak, yang akan dipresentasikan oleh teman saya. Selamat. Baik kawan-kawan. Kare. Santai. Semua. Baik kawan-kawan, saya akan menyampaikan hasil diskusi kami. Nggak ada saya lihat setengah. Akhlak Nabi Muhammad SAW merupakan acuan yang tidak ada bandingannya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Qalam ayat 4 yang artinya, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi berhati yang agung. dan Nabi Muhammad mempunyai akhlak yang paling tinggi dan tidak ada bandingnya. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya, kepada kelompok 3 dipersilahkan untuk menampilkan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, kami di kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang manusia mulia yang dibacakan oleh teman saya. Ya baik teman-teman, di sini kami akan membacakan beberapa poin-poin yang dapat disimpulkan dari materi membangun manusia mulia.
Poin pertama yaitu Nabi Muhammad mengajarkan agar penyelesaian masalah tidak boleh dengan cara kekerasan. Poin kedua yaitu Nabi Muhammad mengajarkan tentang persamaan derajat setiap manusia. Poin ketiga yaitu Nabi Muhammad Lampu muka dah nampak muka sekarang. mengajarkan menjadi manusia yang beradab, bekerja keras dan orang kuat harus mengasihi orang yang lemah. Sekian presentasi kami sudahi dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kepada kelompok 4 silahkan untuk menampilkan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang memberi kabar gembira dan peringatan yang akan dibacakan oleh teman saya. Memberi kabar gembira dan peringatan. Nabi Muhammad SAW memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang-orang yang mengikutinya. Sebaliknya, beliau meningkatkan kepada mereka yang berbuat kejahatan, kemukiatan dan kemaksiatan agar menghentikan perbuatan terlarang tersebut. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri dengan membaca wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus anak-anak ibu sekalian. Bagus anak-anak ibu semuanya. Aplaus untuk semuanya. Tepuk tangan untuk semua kelompok. Dari penampilan diskusi kita tadi, kira-kira apa kesimpulan materi kita hari ini? Silakan. Ya, silakan. Baiklah, saya akan menyimpulkan materi kita. Yang pertama yaitu untuk selalu berakhlak mulia dan berakhlak terpuji. Kemudian menyempurnakan akhlak, lalu membangun manusia yang mulia dan bermanfaat. Selanjutnya memberi kabar gembira dan peringatan. Sekian. Yang lain silakan. Ya, baik, yang dapat kami simpulkan dari materi membangun manusia mulia yaitu bahwasanya Nabi Muhammad mengajarkan agar penyelesaian masalah tidak boleh dengan cara kekerasan, harus dengan cara yang adil dan beradab, dan selalu bekerja keras, dan orang kuat harus mengasihi orang yang lemah. Baik. Kesimpulan materi kita hari ini adalah tentang misi Nabi Muhammad di Madinah. Yang pertama tentang ketauhidan kepada Allah. Nabi mengajarkan kita untuk mengesahkan Allah. Yang kedua, menyempurnakan akhlak manusia. Karena kota Madinah sebelum Islam itu masyarakatnya jahiliyah. Mereka tidak berpegang pada agama Allah. Terakhir,
memberi kabar kepada orang-orang yang beriman kepada Allah akan mendapatkan surga, dan bagi yang lalai akan mendapatkan neraka. Perlu kita evaluasi kegiatan kita pada hari ini. Kira-kira ada kendala dalam kegiatan pembelajaran kita? Tidak, Bu. Alhamdulillah. Apakah kamu sudah mampu untuk tampil di depan? Tidak, Bu. Untuk yang akan datang, untuk pekan datang, kamu harus tampil lebih baik daripada hari ini. Siap, Nak? Siap, Bu. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Selanjutnya, Ibu ingin mengetahui sejauh mana kamu memahami materi kita pada hari ini, dan kita akan melaksanakan post-test. Sekarang silakan keluarkan HP-nya untuk main game kembali. Silahkan akses link yang tertera di depan dan kerjakan post-test kita. Dimulai dari sekarang. Ibu beri kamu waktu 5 menit mulai dari sekarang. Sudah? Proses kita sudah selesai. Silakan simpan kembali HP-nya, dan nilainya sudah masuk ke email Ibu. Alhamdulillah, nilainya bagus. Untuk materi kita pekan depan adalah strategi dakwah Rasul di Madinah. Ibu berharap kamu menyiapkan diri dengan cara membahas, memahami, dan membaca materi tentang strategi dakwah Rasul di Madinah. Kita akhiri pelajaran kita pada hari ini dengan membaca Alhamdulillah.